Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia dengan cepat mengambil tisu dan meminta maaf. Maaf, Tuan Dimas. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya akan menghapusnya untuk Anda. Tidak apa-apa, Dimas melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, aku akan ke kamar kecil. Kamu tunggu di sini sampai aku kembali. Oke, Priscilia mengangguk dan berkata, cepatlah. Aku tidak punya banyak kesabaran. Setelah Dimas pergi, Priscilia segera melihat sekeliling. Tidak ada banyak orang, tidak ada tamu di toko kecuali mereka dan dia tidak melihat kamera. Setelah menganalisis lingkungan sekitar, Priscilia dengan cepat memasukkan obat yang dia siapkan ke dalam cangkir Dimas. Setelah melakukan itu, Priscilia memegang cangkir kopinya dan meminumnya sedikit demi sedikit. Dalam benaknya, dia merencanakan lebih banyak cara untuk membuat pria ini menderita. Setelah beberapa saat, Dimas kembali ke tempat duduknya setelah membersihkan dirinya. Dimas sepertinya tidak akan meminum kopinya dalam waktu dekat. Priscilia meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dimas, sejujurnya, saya sengaja memercikkan kopi kepada Anda. Dia melakukannya dengan sengaja. Dia ingin membuatnya marah. Dia ingin membiusnya. Dia ingin membunuhnya. Aku tahu. Kamu tahu apa yang palsu? Priscilia memutar bola matanya. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimanapun, dia dinobatkan sebagai ratu akting. Dimas mengambil cangkir kopinya dan mengernyit tidak mencolok, tetapi segera dia kembali normal. Dia mengobrol dengan Priscilia sambil minum kopi. Priscilia, apa kamu tidak pernah memikirkan siapa orang tua kandungmu? Apakah kamu tidak ingin tahu apa yang mereka lakukan dulu? Tidakkah kamu ingin tahu identitas aslimu? Itu bukan urusanmu. Pria ini sangat usil dan benar-benar menjengkelkan. Lalu bagaimana dengan orang tua kandungnya? Mereka meninggalkannya ketika dia berusia 3 tahun. Tentunya mereka tidak mengharapkan dia untuk mengunjungi mereka sekarang. Dia tidak bodoh, dia tidak akan pernah mencari masalah. Priscilia, jangan panggil aku Priscilia. Siapa kamu berani-beraninya memanggilku dengan nama itu? Orang ini mencari tamparan, bukan? Apakah dia hanya akan tahu tempatnya setelah mendapat beberapa tamparan? Satu-satunya alasan mengapa dia menoleransi omong kosongnya adalah karena dia melihat dia minum kopi dan dia tahu bahwa obat itu akan segera memengaruhinya. Tapi anehnya, terakhir kali dia meminum alkohol yang dibius, dia pingsan dengan sangat cepat. Kenapa dia tidak pingsan setelah sekian lama? Dia masih terlihat energi. Saat Priscilia bertanya-tanya, Dimas menggelengkan kepalanya dan jatuh ke meja. Priscilia menepuk wajahnya dan berkata, Hei, Tuan Dimas, apakah Anda baik-baik saja? Tentunya Anda tidak mabuk hanya dengan minum kopi. Tidak ada respon. Bagus. Sepertinya obat itu bekerja. Priscilia tersenyum dalam hatinya dan berpikir, bajingan, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tuan Dimas adalah pria besar, jadi tentu saja dia berat. Priscilia pasti tidak bisa menggendongnya sendirian, jadi dia meminta Reyhan untuk membantunya. Reyhan, memikirkan dia, Priscilia merasa ingin mencabik-cabiknya. Dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun tetapi dia masih tidak tahu kapan harus tutup mulut. Dia memintanya untuk menggendong pria itu, jadi dia harus mengikuti instruksinya. Kenapa dia harus banyak bicara? Dia bahkan menguliahinya, mengatakan bahwa salah menjatuhkan orang dengan cara ini. Jika keluarga pihak lain menelepon polisi, maka mereka. Mendengar ini,
Priscilia tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk mendapatkan pengawal baru dan memecat Reyhan. Polisi, pada usianya, apakah dia tidak melakukan cukup banyak hal buruk? Setiap kali dia mendapat masalah, polisi mengirimnya pulang dan meminta maaf berulang kali seolah-olah mereka salah. Butuh banyak usaha bagi Priscilia untuk membawa Tuan Dimas ke suatu tempat sepi dan memukulinya. Dia meninju dan menendangnya ke seluruh tubuhnya. Mengalahkannya sampai babak belur tidak cukup bagi Priscilia. Dia meminta Reyhan untuk mengambilkan pena, dan dia menulis 2 kalimat di seluruh wajah Tuan Dimas yang bengkak. "Bajingan, aku akan memberitahumu siapa bosnya di sini." Setelah melakukan semua ini, Priscilia dengan gembira mengibaskan rambutnya dan berteriak, "Reyhan, antarkan aku kembali. Kita akan meninggalkan anjing ini di sini untuk tidur sepanjang malam." Reyhan ragu-ragu dan berkata, "Clarissa, apakah itu benar-benar yang sesuai?" Bagaimana jika Priscilia mengangkat kakinya dan hendak menendang Reyhan? "Diam. Jika kamu mengatakan satu kata lagi hari ini, aku akan segera memecatmu." Reyhan menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa mengantar Priscilia dengan patuh. Priscilia yang bangga tidak tahu bahwa begitu mobilnya pergi, pria yang tidak sadar itu langsung membuka matanya. Dia segera duduk dan bertepuk tangan. Seseorang segera muncul di sampingnya. "Tuan Dimas, Anda baik-baik saja?" "Dia tidak bisa menyakitiku dengan keterampilan buruk itu." Dimas menepuk debu di tubuhnya dan berkata, "Tidak ada yang bisa membocorkan berita ini tanpa perintahku." Setelah mencari lebih dari 10 tahun, melewati beberapa negara dan salah mengira orang yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menemukan orang yang sebenarnya. Itu luar biasa. Dia tidak bermaksud menyelidiki Priscilia. Dia melihatnya di video upacara penghargaan dan menemukan wajahnya familiar. Dia segera berpikir bahwa dia bisa menjadi orang yang dia cari. Orang tua dari keluarga Sanjaya itu berusaha keras untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dia harus menghabiskan 2 tahun untuk menemukannya. Setelah mencari selama lebih dari 10 tahun, dia akhirnya menemukannya. Ini benar-benar mengasyikkan, jadi tidak masalah jika dia diganggu olehnya sekali. Namun, jika dia telah menemukannya, itu berarti orang lain juga dapat menemukannya. Dia harus segera menyelidiki beberapa hal lain dan membuktikan bahwa orang tuanya tidak bersalah. Baru setelah itu dia bisa mengumumkan identitas asli Priscilia. Dan sebelum melakukan hal ini, dia harus bertemu dengan putri kandung Hendra Guna Putri Bramasta. Setelah membalas dendam, Priscilia dalam suasana hati yang baik. Dalam perjalanan kembali, dia menelepon Agam untuk pamer. "Agam, coba tebak apa yang baru saja kulakukan?" Orang di ujung telepon tetap diam. "Agam, Tuan Dimas yang membiusku tempo hari memintaku minum kopi dengannya." Tetap saja, tidak ada respon. Priscilia menggerakkan mulutnya dan berkata, "Dia memintaku untuk minum kopi. Aku menaruh obat bius di kopinya dan membuatnya pingsan." Orang di ujung telepon menarik napas dengan tajam. Agam akhirnya bereaksi. Priscilia berkata dengan lebih bangga, "Aku tidak hanya membiusnya dan membuatnya pingsan, aku juga menyeretnya ke pinggiran kota untuk memukulinya." Dia dipukuli begitu parah hingga ibunya mungkin tidak mengenalinya. Tidak ada tanggapan. Priscilia ragu apakah Agam mendengarkan. Priscilia meninggikan suaranya dan berteriak, "Agam, aku sedang berbicara denganmu. Kenapa kamu tidak merespons?" Setelah waktu yang lama, Agam menjawab, "Priscilia, bukankah kamu sering mengatakan bahwa kamu sudah dewasa? Maka harap diingat, tidak peduli masalah apa yang kamu sebabkan di masa depan, jagalah dirimu sendiri. Jangan ganggu aku dan kakakmu, apalagi aku." Agam menutup telepon begitu dia selesai. Priscilia sangat marah sehingga dia melemparkan teleponnya ke jendela mobil. Reyhan melirik Priscilia dari kaca spion. Dia ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat tatapan garangnya. Jika dia menjawab, dia akan mencari kematiannya sendiri. Lebih baik dia diam. Priscilia bahkan lebih marah dan berteriak, "Rayhan, kamu akan mengabaikanku juga?" Tuannya benar-benar sulit untuk dilayani. Sebelumnya, dia memperingatkannya untuk tidak berbicara dengannya. Sekarang setelah dia diam, dia memarahinya karena itu. Rayhan berkata dengan sedih, "Clarissa, kaulah yang tidak mengizinkanku mengucapkan sepatah kata pun. Kamu diam hanya karena aku yang memintamu? Sejak kapan kamu jadi penurut?" Priscilia juga menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, tetapi dia tidak bisa menurunkan egonya untuk meminta maaf kepadanya. Suaranya perlahan memudar, dan dia memutuskan untuk melihat ke segala arah kecuali Rayhan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.